Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Purwakarta. Biasanya panas, Mbak. Sekarang enak syahdu gitu. Jadi kalau buka jendela pagi-pagi itu masih ada daun yang menetes airnya. Ya Bu Hartiah, buka jendela masih ada rumput hijau yang masih basah karena bekas hujan tadi malam. Yang di halamannya punya rumput. Makanya penting itu rumput, apalagi buat yang punya kambing. Kenapa saya pengen Bapak Ibu pakai baju PGRI? Biar kita ingat bahwa kita punya organisasi yang juga harus lari untuk meningkatkan kapasitas guru-gurunya. Gitu. Saya ingin Bapak Ibu di Purwakarta itu menjadi guru-guru yang terus belajar. Semua organisasi dikerahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota-anggotanya. Barusan saya ngisi pelatihan Arkas 4.0 untuk TK sama Kober dan SPS. Saya di situ sampaikan bahwa Arkas ini kan sekarang udah terkoneksi, Bu ya. Udah terkoneksi dengan SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Jadi lebih sempurna sistemnya, karena nanti yang nggak bayar pajak kelihatan tuh merah, ya, canggih. Jadi harus bayar pajak nanti belanjanya, yang harus dibayarin. Kemudian terkoneksi dengan SIPD dengan perencanaan kita, visi misi daerah, visi misi dinas dan kementerian udah terkoneksi di situ. Kemarin kita meraih penghargaan, 9 penghargaan di Yogyakarta yang diterima dari BPPMP Jawa Barat. Itu salah satunya tentang literasi dan numerasi. Dan 9 penghargaan itu, 1 juara umum, 8 juara dan 8 kategori, itu hasil kerja keras Bapak Ibu semuanya. Dulu saya waktu apel pagi, mungkin ada setahun yang lalu, saya selalu sampaikan di situ bahwa transformasi pendidikan, merdeka belajar, kita bisa menjadi paling depan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Asal apa? Kita mau berkolaborasi, mempunyai niatan yang besar, dan kita mampu bekerja sama. Dan Bapak Ibu sudah membuktikan itu semuanya. Saya ucapin terima kasih. Maka dalam kesempatan itu juga yang saya sampaikan pada saat itu, ucapan terima kasih kepada para kepala sekolah. Karena kalau Bapak Ibunya nggak ngegas, sayanya teriak-teriak, nggak akan pernah juga tercapai. Ada 9, ada 8 penghargaan tuh di situ. Salah satunya adalah kabupaten paling di Jawa Barat. Artinya apa? Artinya guru-guru di Kabupaten Purwakarta budaya belajar dirinya sudah bagus dibanding kabupaten yang lain. Dan tadi juga saya sampaikan ke para operator TK bahwa apa? Bahwa sekarang itu sudah semakin mudah guru belajar. Arkasnya fokuskan ke situ karena inti, gitu ya. Inti dari sistem pendidikan, inti dari pendidikan yang bagus, pendidikan yang sempurna, itu pendidikan yang mengutamakan gurunya. Gitu. Jadi tahun 79 itu Prof. Brenner itu udah mengatakan tuh dulu tuh tahun 79, saya aja baru usia 5 tahun, Pak. Hari ini masih relevan, masih dibahas, bahkan sampai hari ini ngebahas itu tuh.
Apa itu? Jadi pendidikan yang benar, pendidikan yang bagus, pendidikan yang dianggap sudah selesai itu adalah apa? Yang pertama itu menjadikan murid sebagai sesuatu yang paling penting dalam pendidikannya. Student in educational system. Murid. Jadi arkas apapun itu fokuskan pada ending prosesnya di muridnya. Muridnya mau seperti apa? Muridnya yang harus menjadi orientasi dari semua aktivitas sekolah, aktivitas bapak ibu gurunya. Yang kedua apa? Harus fokus perhatian dan bisa menjadikan guru-gurunya sebagai entitas yang mau belajar. Fokus pada perhatian guru. Maka apa? Maka kalau arkasnya harus berorientasi ke kebutuhan guru. Teacher in educational system. Jadi guru, murid, guru. Itu 79 tahun 79 lama banget itu. Bu Alia lagi cantik-cantiknya waktu itu mungkin ya. Oh, baru 9 tahun. Masih SD. Ada yang belum lahir ya? Ada yang belum lahir. Itu udah ada itu teori yang ngomongin tentang guru apa? Siswa, guru. Yang ketiga apa? Teaching and curriculum. Apa tuh? Kurikulum dan pembelajaran. Jadi fokus harus ke situ tuh. Makanya saya fokus bagaimana kurikulum yang diajarkan di kita itu kurikulum yang bermakna. IKM itu bagus. Saya lakukan bagaimana kita mempunyai kurikulum lokal yang bisa diharmonisasikan dengan kurikulum nasional. Teaching and curriculum. Kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, saya kemarin anak-anak SMP, ada apa generasi membumi itu. Saya tanya ke mereka, mereka itu bagus-bagus Bu. Saya lihat mereka itu wajahnya ceria, seneng, suruh pulang nggak pada mau pulang. Saya latih di Mandala Karsa di SKB itu. Ada checking point, ada mentoring. Jadi udah pelatihan 6 hari. Mereka setiap bulan checking point, dicek apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana mereka melakukan aksi nyata di sekolah-sekolahnya. Kita cek anak-anak situ, dan mereka bunga nggak mau pulang. Udah ini karena kan kita nggak punya modal juga untuk kasih mereka makan. Jam 12 harus sudah pulang jemput sama orang tuanya, sama kepala sekolahnya, sama guru-gurunya. Gitu. Mereka nggak mau pulang, masih betah. Saya tanya, kebetulan dari UID juga datang ke sini. Saya tanya, kalian betah di sini, betah di sekolah belajarnya, betah di sini. Wah, berarti ada yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Teaching and curriculum. Yang keempat apa? Yang keempat itu lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar. Jadi kalau ini nih, bullying di lingkungan sekolah itu berarti kalau masih tinggi, bahkan kementerian menyebutnya 3 dosa besar pendidikan, maka patut dipertanyakan lingkungan belajar kita gimana. Apakah sekolah-sekolah kita tidak menjadi stimulasi yang baik untuk anak-anak kita, sehingga mereka cenderung mempunyai agresivitas baik secara verbal maupun secara fisik. Maka perlu dipertanyakan, apakah sekolah-sekolah memberikan kontribusi positif atau malah sebaliknya, semakin menemukan agresivitas verbal yang tidak terkendali dalam diri anak-anak kita, gitu. Nah, ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Lalu para agen-agen perubahan dari Asia Pasifik katanya ngumpul. Saya dengar dari Kang Rijal. Dan problem utamanya itu apa? Setiap transformasi pendidikan yang berlangsung di Asia Pasifik, problemnya apa? Problemnya satu,
orang tua merasa terlepas dari sekolah. Yang kedua apa? Yang kedua, anak selalu menjadi orang yang terpuruk, orang yang apa? Yang tidak bisa berdaya karena sistemnya tidak baik dari kurikulumnya, model-model pembelajaran dan yang lain-lainnya. Apa masalah yang di situ? Yang itu adalah para pemimpin, mayor, sama wali kota, bupati. Itu jauh banget dengan ekosistem pendidikan. Nah, itu terjadi di Asia Pasifik, termasuk di. Maka apa? Kepala sekolah, para pengelola pendidikan, termasuk saya, adalah bagaimana hari ini upaya kita mengkoneksikan itu dengan kepedulian orang tua terhadap supporting terhadap sistem yang kita lakukan di sekolah. Maka apa? Menginginkan guru-guru itu tetap penting, tetap Bapak Ibu sebulan sekali bosan orang tuanya. Karena apa? Kita ngajarin anak-anak kita, orang tuanya nggak support, repot, sampai deng-dek kita, sampai tergopoh-gopoh kita, orang tuanya cuek-cuek baik, gimana? Ini penting. Maka parenting itu, ya, parenting itu MP, bagaimana agar semua komponen siswa, guru itu menjadi agen-agen perubahan. Itu sistem pendidikan yang keren, yang bagus, dan itu terus sampai hari ini, termasuk Pak Mas Menteri ini menggelorakan itu, mengeluarkanlah kebijakan Merdeka Belajar. Bagaimana agar apa? Agar pendidikan kita melalui transformasi yang kemudian berorientasi pada peserta didik. Jadi substansi dari kurikulum Merdeka yang kita akan hari ini, dan hari ini juga kita melakukan pelatihan ini, adalah bagaimana agar kita para guru itu berpusat semuanya pada kebutuhan murid. Dan itu yang tahun 79 itu juga sudah digaungkan oleh para pakar pendidikan. Kebahagiaan saya waktu itu waktu menerima penghargaan Bapak Ibu semuanya, apa yang paling membahagiakan saya, karena delta kenaikan literasi dan numerasi kita itu tinggi di antara kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga mendapatkan penghargaan. Dan untuk mendapatkan delta kenaikan literasi numerasi itu bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan 1 hari 2 hari. Untuk meningkatkan literasi numerasi itu butuh ekosistem yang bagus, butuh guru-guru yang secara konsisten terus menciptakan budaya belajar yang bagus. Kalau hanya untuk TPPK, ada juga kabupaten, kita juga dapat itu, karena sangat mudah bagi saya. Kalau TPPK kita kumpulin, besok harus beres, upload, selesai itu sangat mudah lah, karena cuma bikin SK. Itu juga kita dapat TPPK. Nah, itu sih mudah, 1 hari 2 hari seminggu beres, bisa 100% saya. Tapi kalau literasi numerasi itu susah, membutuhkan ekosistem pendidikan yang bagus, dan itu juga kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu teruslah belajar, karena saya sering sampaikan bahwa sistem pendidikan yang baik itu adalah sistem pendidikan yang mengutamakan guru-gurunya. Jadi kalau guru-gurunya pembelajar, kemudian punya kapasitas yang cukup, ada berjalan, ada bangunan atau tidak ada bangunan, pembelajaran tetap berjalan, gitu ya.
Kita udah membuktinya masa COVID kemarin. Guru-guru yang punya kapasitas nggak ketemu sama murid, pembelajaran tetap berjalan, gitu. Jadi guru itu paling penting. Guru itu penting dalam sistem pendidikan kita. Jadi sistem yang baik itu sistem yang mengutamakan guru-gurunya. Sekarang lebih murah biaya pelatihan itu karena cukup dimodalin kuota Bapak Ibu gurunya. Jadi arkasnya nanti tambahin tuh untuk kuota guru, kasih gurunya beli kuota. Biar mau belajar, jangan ngechat lagi dong. Iya, kita pengen guru-gurunya belajar, PMM-nya tinggi, topiknya lewatin dong, lewatin, sertifikatnya kebanyakin. Gurunya nggak punya kuota. Boleh dari Arkas, boleh. Daripada kita ngirimin pelatihan-pelatihan, mending kalau kayak HP ini pelatihannya gratis. Bener nggak? Pelatihannya gratis. Tapi kalau berbayar kan nanti repot. Kasih aja itunya bensin. Bensin itu kan kuota. Mereka bisa buka laptop, bisa buka HP kan. Sekarang PM bisa lewat HP ya. Tapi jangan pula Bapak Ibu orangnya terlalu manja. Dikasih kuota. Kuota tiap bulan cepet. Pak, kuota gimana ini, laptopnya nggak ada, minta dibagi laptop juga. Aku beak bos lah beli laptop. Gitu. Dan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Dan siswa yang baik untuk dikembangkan adalah siswa yang didasarkan pada kodrat diri, alam, dan kodrat zamannya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang membahagiakan buat Bapak Ibu semuanya. Walaupun belum sarapan, ya upayakan kuat. Karena saya juga nggak tahu ada snack atau enggak. Pak Dudi nggak bilang-bilang itu ke saya. Tapi insya Allah kalau sampai jam 11 sih kuat. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya hari ini harus langsung ke Tangerang Selatan. Saya akan belajar tentang tata kelola hub di sana dan bagaimana rumah-rumah kreatif di sana bisa support terhadap hub yang nanti akan kita replikasikan di Balai Mandala Karsa yang akan menjadi tempat penampungan kreativitas Bapak Ibu di sekolah-sekolah dalam program Tatanin di Balai Atikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. School Leader Gathering tur nasional yang diadakan oleh Yayasan HAPEK di Kabupaten Purwakarta dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.